mobil kebakaran dekat. Terbakarnya mobil yang ditumpangi sekeluarga pemudik di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur jadi perhatian warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran Jombang yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran terjadi saat rombongan tengah menempuh perjalanan mudik dari Lamongan menuju Kediri, Jawa Timur. Sempat terdengar ledakan dari bagian mesin sebelum api melahap bagian mobil. Para penumpang pun langsung keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Meski tidak ada korban jiwa, penumpang mobil syok berat dan harus ditenangkan warga serta petugas. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab mobil sedan ini terbakar. Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Tambelang, Jombang. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata dan sejumlah kendaraan pemudik ini terjadi di dekat rest area kilometer 71B Tol Cikampek arah Jakarta. Tampak sejumlah kendaraan pribadi alami kerusakan parah akibat kecelakaan beruntun. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun lalu lintas sempat tersendat akibat antrean kendaraan yang akan menepi menuju rest area. Truk bermuatan bambu terguling saat melintas di Kampung Citarik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Truk menimpa kendaraan terbuka yang berisi wisatawan asal Bandung yang akan berlibur ke pantai Pelabuhan Ratu. Meski terguling, badan truk tidak seluruhnya menimpa mobil pick-up karena truk juga menimpa bagian belakang minibus. Kecelakaan dipicu truk bambu dari arah Pelabuhan Ratu yang tiba-tiba oleng saat berada di tanjakan. Setelah dievakuasi, lalu lintas menuju arah Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya kembali normal setelah sebelumnya sempat macet. Kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Sukabumi. Sebuah SUV mewah tercebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Proses evakuasi badan mobil sempat mengalami kendala. Alami kecelakaan tunggal, SUV mewah ini menabrak pohon dan trotoar sebelum berakhir terjebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan ini menjadi tontonan warga yang berada di lokasi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil dari dalam kali sebelum akhirnya berhasil setelah melibatkan alat berat. Tidak ada korban jiwa karena pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Enggak terlalu kebut, biasa aja sih jalannya. Jalannya di tengah apa di kanan tadi? Awal? Ya adanya di sebelah ini kanan. Di kanan ya? Iya kanan. Dalam mobil ada berapa orang? Sendiri doang. Selama proses evakuasi, petugas sempat menutup arus lalu lintas dari Jalan Boulevard Barat menuju Pegangsaan 2. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di kawasan Terminal Bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat pagi. Belum diketahui penyebab meninggalnya pemudik tersebut. Wanita parubaya diduga pemudik ditemukan meninggal dunia di kawasan Terminal Bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Identitas jenazah tersebut belum diketahui. Ia diketahui seorang diri membawa kantong plastik dan tas kecil. Mulanya wanita ini sempat beristirahat di dekat kamar mandi umum di kawasan Terminal Bus Kampung Rambutan. Korban sempat mengalami sesak napas hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian dari sektor Ciracas saat identifikasi menemukan ponsel dari dalam tas wanita tersebut. Diduga pemudik ini meninggal dunia karena sakit. Lihat, kayaknya napasnya ngap-ngapan. Nah, udah itu dia manggil saya. Wi, tolong Wi, panggil anggota Pospol. Nah, saya menghadap ke kantor Pospol. Itu aja yang saya tahu. Terus pada saat balik lagi udah meninggal ternyata? Iya, pas saya balik lagi ternyata udah meninggal. Karena udah dipanggil orang anggota dari Jenazah akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian akan menghubungi keluarga dari ponsel milik korban. Pemirsa, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah penumpukan saat arus balik Lebaran. Masyarakat diimbau untuk menaati peraturan agar tercipta arus balik yang aman dan nyaman. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah kemacetan saat arus balik Lebaran tahun 2022. Salah satunya dengan memberlakukan one way dan ganjil genap yang dimulai 6 Mei 2022.
One way dan ganjil genap ini diberlakukan situasional mulai dari kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang hingga KM 47 tol Jakarta Cikampek. Selama pemberlakuan one way dan ganjil genap ini, Kakor Lantas Polri mengimbau agar masyarakat tidak berhenti di pinggir jalan tol saat menunggu rekayasa arus lalu lintas tersebut. Karena sekali lagi kami berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak pasti, sangat dinamis. Oleh karena itu daripada menunggu di pintu gerbang tol, lebih baik manfaatkan jalur alternatif atau arteri yang ada dengan mengikuti arahan-arahan yang ada dari petugas. Yang keempat, kami juga mengingatkan bahwa kami tidak ingin menonjolkan kewenangan di sini, tapi diskresi untuk kepentingan yang lebih besar harus kami ambil dalam keadaan kondisi yang sangat tidak ideal ini. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Sementara untuk mengantisipasi kepadatan di pelabuhan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan memisahkan jalur kendaraan barang dengan orang agar tidak terjadi penumpukan. Setelah tanggal 8. Yang kedua, saya apresiasi Pak Gubernur, Pak Kapolda dan Pak Pembina yang saya mengendali. Kita ada panjang dan kita harapkan panjang itu terutama untuk logistik. Jadi kendaraan logistik itu tidak kembali, tidak ke Bangkauni. Puncak arus balik lebaran diprediksi terjadi mulai 6 hingga 8 Mei mendatang. Pemerintah pun mengimbau agar masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta arus balik yang aman dan lancar. Dan hingga sore ini, Pelabuhan Bakauni Lampung mulai dipadati pemudik dari Sumatera yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Pemudik diimbau memesan tiket secara online sebelum tiba di pelabuhan untuk mengantisipasi kepadatan. Arus balik mudik di Pelabuhan Bakauni Lampung hingga sore ini masih normal. Namun antrian kendaraan pemudik dari Sumatera yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai sedikit meningkat. Diperkirakan puncak arus balik pemudik dari Sumatera akan berlangsung Sabtu besok atau Minggu lusa. Dan untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Bakauni, pemudik diimbau melakukan pemesanan tiket kapal secara online. Pemirsa, untuk mengetahui arus balik pemudik dari Pulau Sumatera ke Jawa, kita akan lihat laporan dari Mahathir Muhammad yang ada di Pelabuhan Bakauni Lampung. Mahathir, bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauni saat ini? Ya, Zila, untuk kondisi arus balik di Pelabuhan Bakahuni saat ini memang dipadati oleh para pemudik yang akan kembali dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak atau dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Namun ini belum puncak arus mudik, Zila. Jadi memang dari pihak kepolisian ini akan memberikan 3 situasi dalam kodenya, yaitu adalah situasi hijau, kuning, dan merah. Pada hari ini masih terpantau situasinya hijau, belum terjadi penumpukan atau antrian kendaraan hingga ke ruas tol atau bahkan ke jalan arteri. Menurut pantauan kami tadi dari saat masuk ke Pelabuhan Bakahuni, pantauan kami dari jalan arteri maupun di jalan ruas tol Trans Sumatera ini masih terpantau lenggang bahkan normal. Namun pihak dari Jasa Marga ini sudah memberlakukan sistem jemput bola. Jadi nantinya untuk para pengendara yang mungkin baru akan mau pulang pada malam hari ini akan menggunakan ruas tol. Nantinya untuk bisa mempersiapkan kartu e-tolnya lebih awal saat sudah mulai antrian. Dan yang kedua, pastikan saldo Anda cukup. Karena dari pihak Jasa Marga sudah mempersiapkan 2 personil di setiap gerbangnya untuk mengambil dari tiket e-tolnya. Jadi ketika yang di depan sudah terisi, yang belakangnya langsung diisi lagi dengan atau di tap lagi dengan orang yang kedua. Jadi sudah disiapkan 2 orang personil atau 2 petugas di setiap pintu atau pintu gate dari keluar tol Bakahuni. Selanjutnya itu untuk angka di Pelabuhan Bakahuni sendiri, kalau data yang kami terima, ini kalau kami dapatkan dari Pelabuhan Cabang Merak terlebih dahulu, ini dari Merak menuju ke Bakahuni sampai lebaran di hari pertama dan lebaran kedua, maksud kami di lebaran kedua, untuk jumlah penumpangnya sebanyak kurang lebih 942.132.000. Ini angkanya cukup banyak, namun yang di Pelabuhan Bakahuni yang menuju Merak ini masih kurang lebih 111.000 penumpang. Seperti itu, Zila.
Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga masih memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengantisipasi kepadatan di jalur puncak, polisi masih memberlakukan sistem satu arah bagi kendaraan ke arah Jakarta. Hingga sore ini arus kendaraan yang turun dari arah jalur wisata puncak masih lancar karena polisi masih memberlakukan sistem satu arah ke Jakarta. Namun sistem satu arah ini masih bersifat situasional. Dan rencananya jika kepadatan mulai cair dari arah puncak, polisi akan kembali memberlakukan dua arah pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Puncak Jawa Barat, sudah ada Salam Rahmat yang akan melaporkan untuk kita di sini. Selamat sore, Salam Rahmat. Silakan bagaimana dengan laporan Anda terkait situasi di Puncak Bogor malam ini. Baik, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini sudah terpantau ramai lancar, bahkan ini sudah diberlakukan kembali jalur dua arah, baik dari arah Bogor, Puncak Bogor menuju arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Dan tadi berdasarkan pemantauan yang kami lakukan sebelum diberlakukannya sistem dua arah ini, yaitu pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, ini sempat terjadi kemacetan di Simpang Ciawi, yang mana ini sampai padat merayap kendaraan yang turun dari Puncak Bogor menuju arah Jakarta. Dan juga dapat dilihat juga pemirsa di layar kaca Anda bahwa di belakang saya tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang hingga padat merayap kendaraan yang berangkat dari arah Jakarta menuju arah ke Puncak Bogor. Dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Bogor, Jawa Barat ini mengatakan bahwa pada hari ini dan juga kemarin ini terjadi lonjakan pengendara yang cukup signifikan yang melintasi kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini, yang mencapai 28.000 kendaraan melintas di kawasan Puncak Bogor. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk mengurai kemacetan yang ada di kawasan Puncak Jawa Barat ini, pihak kepolisian memberlakukan sistem one way, yang mana ini sudah diterapkan sejak pagi hari tadi pada pukul 9 hingga 12 pagi siang tadi. Ini sudah diberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju arah Puncak. Dan sebaliknya pada jam 1 hingga jam 6:15 waktu Indonesia Barat tadi sudah diberlakukan sistem one way dari arah Jakarta, dari arah Puncak Bogor menuju arah Jakarta. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa kawasan Puncak Bogor ini menjadi salah satu kawasan yang dilintasi oleh para pemudik yang arus balik Lebaran 2022, yang mana dari arah Cianjur dan juga dari Bandung ini melintasi kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan ini diprediksi puncaknya akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dan juga pemirsa, untuk kepolisian juga menghimbau agar masyarakat yang melintasi kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini agar melewati dan juga melintasi situasi ataupun jalan yang ada, jalur alternatif menurut kami, maksud kami, yang itu di Jalan Jonggol dan juga Ciraud. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Salam Rahmat langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai Presiden yang mengisi liburan dengan menyapa warga Gianyar dan bagikan cindera mata. Selengkapnya sesaat lagi.